Kisah dimulai dengan mendeskripsikan karakter jahat seorang perampok ulung di mana selama 6 tahun terakhir dia kerap melakukan aksinya sebagai spesialis pembobol berangkas bank di beberapa kota kecil di Amerika Serikat. Selama itu pula dia bahkan telah mampu mengumpulkan uang hasil curiannya sebanyak 9 juta US dollar yang kemudian dia simpan di 2 gudang sewaan secara terpisah. Sosok fenomenal ini bernama Tom Carter dan wanita ini adalah Annie, si penjaga sekaligus pemilik konter yang telah memberi Tom sewaan gudangnya. Setahun telah berlalu, semenjak pertemuan di konter itu hubungan antara Tom dan Annie semakin dekat, di mana ternyata mereka memiliki kesamaan status masa lalu yang hampa. Sehingga tak heran jika akhirnya mereka sepakat untuk saling mengisi kekosongan asmara antara satu sama lainnya. Demi seorang Annie, Tom bahkan bertekad untuk memutus karir hitam yang ditekuninya selama ini dengan cara menyerahkan diri dan menyerahkan semua hasil curiannya kepada FBI untuk pengurangan masa tahanannya. Tetapi pihak FBI tak serta-merta mempercayai niat baik Tom tersebut sebab terlalu banyak orang yang mengatasnamakan Bandit Bank seperti julukan untuk Tom saat ini. Sehingga ditugaskanlah 2 orang polisi yaitu Agen Nivens dan Agen Hall untuk mengusut keberadaannya. All the details are in here. Would you boys look into it? Yeah, of course. Yeah, we'll do, sir. Singkat cerita 2 orang agen tersebut tiba di Hotel Charleston, tempat di mana Tom berada saat ini. Dengan gamblang Tom kemudian menjelaskan cara dia melakukan setiap aksinya sekaligus bercerita tentang jumlah kekayaan yang dia dapatkan selama ini. Interesting. Namun pihak FBI tetap enggan menyetujui kesepakatan yang telah diajukan Tom sebelumnya selama mereka belum mendapatkan uangnya sebagai barang bukti. But I'm sorry. No one's cutting a deal without proof. Maka Tom pun mengizinkan mereka mendatangi gudang penyimpanan tersebut untuk membuktikan keberadaan uangnya. Sejenak Agen Hall ngahulang kaget sebab baru kali ini dia bertemu bandit yang berkata jujur, apalagi soal uang sebanyak ini. Sangat jauh berbeda jumlahnya dengan uang dari hasil menilang motor ban sebelah yang biasa mereka lakukan. Son of a bitch was telling the truth. Tom justru beritikat baik untuk menyerahkan semuanya kepada negara melalui pihak kepolisian. Hal itu berbanding terbalik dengan rekannya Hal, Nivens yang saat itu justru tergiur dengan jumlah fantastis dari uang sitaan tersebut, lalu mempengaruhi Hal agar mau diajak kerjasama untuk menggelapkannya, hitung-hitung buat cadangan saat mereka akan pergi karaoke nanti. This is a once in a lifetime opportunity. It's nothing but perfect. Let's do it. Dengan terpaksa Hal pun akhirnya mengikuti ajakan rekan kerjanya yang keras kepala itu karena kebetulan Hal juga suka nyanyi sambil nyawer, kemudian menyembunyikan uangnya di sebuah rumah kosong bekas kantor perusahaan investasi bodong. Nobody's stepping foot in this neighborhood anymore. Di sisi lain Evans merasa tak yakin dengan uang dalam kardus itu yang ternyata jumlahnya hanya 3 juta US dollar saja. Maka dari itu mereka pun kembali mengontrol si Tom di hotelnya lantas menagih sisa uangnya secara paksa. Okay, suppose you're right. Where's the other 6? Namun tiba-tiba mereka kedatangan Sam Baker, seorang agen khusus FBI pada kasus ini yang notabene adalah senior mereka juga. Takut akal bulusnya terbongkar, Nivens langsung menembak mati Sam Baker dan membuat seolah-olah Tom adalah pelakunya. Beruntung Tom masih berhasil melarikan diri dari sana sambil membawa Annie yang pada saat kejadian itu tengah berada di halaman hotel. Saat tiba di suatu tempat, Annie menyampaikan kekhawatirannya terhadap Tom jika dia terlibat perilaku kejahatan sehingga harus berurusan dengan FBI. Di sana Tom kemudian menceritakan apa yang belum Annie tahu tentangnya, bahwa dengan berbekal keahlian sebagai mantan anggota marinir, selama bertahun-tahun Tom dikenal sebagai bandit profesional yang kerap melakukan aksi perampokan dengan membobol kotak amal masjid. Namun uniknya, Tom tak pernah mengganggu uang hasil jarahannya walau sesen pun.
Melainkan semua itu dilakukannya hanya sebatas pelampiasan jiwa lakinya yang sudah sangat terbiasa dengan dunia tantangan. Adapun kini Tom baru menyadari bahwa dalam hidup ini ternyata dibutuhkan adanya kekuatan cinta dan cicilan, dan semua itu Tom dapatkan seutuhnya setelah bertemu Annie. You stopped for me. Yes. Di sisi lain, agen khusus lainnya yang bernama Meyer telah menemukan biodata Tom yang teridentifikasi pernah menjadi anggota kesatuan marinir sebagai ahli peledak. Hal ini cukup membuat Nivens dan Hal kebakaran jembut sehingga mereka berinisiatif segera menemukan Annie dengan alibi untuk menggali informasi darinya sebagai orang terdekat Tom saat ini. We're on it. Padahal faktanya mereka sangat ketakutan bila kejahatannya terkuak dari rekaman CCTV di konter tersebut, maka Nivens berusaha merebut paksa memory card dari tangan Annie yang terus meronta dan sesekali melakukan perlawanan terhadapnya. Adapun usaha Annie tersebut hanya membuat Nivens semakin geram saja, lalu mendagorkan bebenguknya ke sebuah rak baja hingga terjatuh telak di keramik lantai. What the? She was a witness. It's not here. Sementara itu Tom yang sudah berfirasat buruk terlambat datang menemui Annie yang ditemukannya saat itu sudah tak sadarkan diri. Dengan paniknya Tom pun segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Help! Hello! I need some help here. Please! C, type and cross. I need an EKG and CT. You're gonna be fine. Let's move. Bagai mengusik seekor singa Sagne, mungkin itulah gambaran kegentingan Nivens saat ini, di mana posisinya semakin terjepit karena Tom sudah mengetahui semua ulah jahatnya dari Annie yang dikabarkan sudah mulai siuman. Di sisi lain, rupanya agen Meyer sudah mengendus jejak Tom sejak kedatangannya di rumah sakit tadi, lalu dilakukan pengejaran terhadapnya yang melibatkan Nivens dan Hal juga hingga terjadi aksi baku tembak di sana. Namun keberpihakan sang sutradara kepada Tom membuatnya berhasil selamat dari insiden tersebut, kemudian menyelinap di dalam lorong sebuah gereja. Hanya agen Meyer saja yang saat itu masih berani mengejarnya karena kuat dugaannya terhadap Tom sebagai pelaku pembunuhan terhadap Sam Baker, rekan kerjanya. Don't do it! Lalu setelah berhasil Tom lumpuhkan, Meyers pun baru sadar bahwa pelaku sesungguhnya adalah bawahannya sendiri, yaitu Nivens, termasuk Hal yang juga ikut terlibat di dalamnya. Sayangnya Tom sudah terlanjur menjatuhkan pilihannya untuk menuntaskan permasalahan ini dengan caranya sendiri lalu pergi. Sedangkan Hal yang sejak awal memang tak respect dengan sikap Nivens, dengan tegas menolaknya saat disuruh membunuh Annie yang masih terbaring lemah di kamar IGD. Namun saat Nivens nekat melakukannya sendiri, tak disadarinya bahwa agen Meyer sedang berada di dalam kamar tersebut. Mamam, lebok kusiata. Singkat cerita, esok harinya kedua agen tersebut langsung dipanggil menghadap Meyers terkait informasi yang didapatkannya dari Annie semalam. Sementara rasa bersalah yang ada di pikiran Hal saat ini cukup membuatnya gelisah tak tenang, bahkan istrinya Hal sendiri merasakan gelagat tak biasa darinya. I realize I work too much. Dan tiba-tiba suara aneh terdengar dari arah garasi rumah, di mana ternyata itu adalah Tom yang datang untuk mendesak Hal agar membantunya membuktikan bahwa dia tidak membunuh Sam Baker seperti yang dituduhkan Meyer sejauh ini. Demi menebus rasa bersalahnya, Hal pun bersedia membuktikan semua itu dengan data memory card yang tanpa sepengetahuan Nivens dia mengambilnya saat peristiwa di konter itu. Tak cuma itu, Hal bahkan membocorkan rencana Nivens untuk membunuh Annie, di mana dianggapnya Annie adalah saksi kunci yang sangat berpotensi membongkar kejahatannya. You gotta get her out the hospital. He's gonna kill her. Hingga saat Annie sudah benar-benar berada di tempat aman tanpa menghiraukan Meyers lagi, Tom mulai merakit alat peledak untuk menjalankan rencana ketiganya, sekalipun akibatnya dia pasti dipenjara karenanya. You have to understand, I'm still going to jail. I know that.
Lalu saat lewat tengah malam, Annie memutuskan untuk menyertai Tom mulai menjalankan rencana tersebut. Dan esok harinya, Nevins mendapat telepon ancaman dari Tom agar mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang yang telah digelapkannya. Jika tidak, maka dalam hitungan ke-1, rumahnya akan segera meledak. Tom dan Annie yang sudah lama berada di halaman rumah menyaksikan detik-detik saat Nevins berusaha selamat dari ledakan hebat yang menghancurkan rumahnya dan kabur. Di sisi lain, Myers menemui Annie di depan gudang pertama, lalu memperlihatkan memory card yang telah dia peroleh dari hal semalam, sekaligus menyerahkan sisa uang yang telah Tom amankan dalam gudang sebelahnya lagi. Adapun situasi di rumah kosong itu tampak sangat tegang ketika Nevins memberondong tubuh Hal yang dianggapnya kini telah sekongkol dengan pihak Tom. Maka baku tembak pun tak terelakkan lagi meskipun akhirnya Nevins dibiarkan lolos begitu saja, karena di balik itu rupanya Tom telah mempersiapkan rencana berikutnya. Alih-alih selamat, hal yang lebih mengerikan justru harus ditelan Nevins ketika dia sadar bahwa rupanya Tom telah memasang bom kedua di bawah jok kemudi mobilnya yang sudah siap menghancurkan tubuhnya bersama dengan biji-bijinya sekaligus. Check under the seat. Lewat pantauan GPS yang telah dipasangnya pula, Tom menyuruh Nevins agar berhenti di suatu tempat untuk sejenak memeriksa bom tersebut. Nevins yakin kali ini Tom tidak main-main dengan bom yang dirakitnya itu. Jika sedikit saja dia salah mengambil langkah, maka mampuslah kau jahanam. Hingga akhirnya dia terpaksa diam menunggu sampai regu gegana tiba di sana. Di sisi lain, Tom langsung mengambil rekaman clip-on dari tubuh Hal yang terkapar tewas untuk dijadikan alat bukti tambahan. Sedangkan Myers bersama tim gegana sedang berusaha menjinakkan bom rakitan dari dalam mobil Nevins dengan penuh seksama. Namun hasil yang didapatkan cukup membuat Nevins stroke karena kotak bom yang sangat ditakutinya itu ternyata kosong tanpa ada bahan peledak sedikit pun di dalamnya. What's happened? It's a dud. You lucked out. Nyawa Nevins memang selamat, hanya sedikit luka tusukan saja di bagian pahanya. Akan tetapi Myers tak ingin membiarkannya bebas dan langsung menjeratnya dengan pasal berlapis. Sehingga mau tak mau, Nevins harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun setelah mempelajari dan menimbang perkara berdasarkan bukti yang ada, akhirnya Myers pun menghapus nama Bandit Bank dan membebaskan Tom dari tuntutan hukum.